Perkenalkan, nama saya Ari Christian Elmanik dengan NPM 233510771. Di video ini saya akan membuat sebuah video penjelasan, yang mana video ini adalah bagian dari tugas praktikum Big Data, yaitu tugas 1, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa arsitektur tentang Big Data. Oke. Nah, untuk arsitektur Big Data itu sendiri, itu biasa dikenal dengan 5V, yang mana ada volume, yang mana volume ini bagian dari arsitektur Big Data yang mengatur ukuran dari penyimpanan Big Data. Kemudian ada velocity, yang mana velocity itu merupakan bagian dari kinerja dari sistem. Kemudian ada variety, yang mana variety itu merupakan bagian dari keragaman data yang disimpan di Big Data. Kemudian ada veracity, yang mana veracity ini merupakan kualitas dari data yang ada di dalam Big Data. Kemudian ada value, di mana value itu merupakan bagian penting, di mana tujuan dari pembuatan Big Data sendiri yaitu adalah karena ada returnnya, yang mana returnnya itu adalah value. Oke. Kemudian di slide ini akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara volume dan velocity itu mampu menyelesaikan masalah yang sering terjadi pada contoh kasusnya itu di e-commerce dan perbankan. Nah, volume sendiri itu merupakan bagian dari arsitektur Big Data yang mengatur sebesar apa data yang mampu ditampung. Nah, dalam kasus Big Data, volume itu datanya itu sangat besar, bukan lagi gigabyte atau terabyte, melainkan itu kalau kita lihat sini itu udah sampai petabyte atau bahkan zettabyte. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau data yang ada di dalam Big Data itu sangat banyak dan sangat besar, maka perlu alokasi penyimpanan yang besar pula. Dan volume pada Big Data itu jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu, karena setiap data yang dibaca itu akan ditulis dan disimpan. Kemudian ada velocity, di mana velocity di sini itu merupakan bagian dari sistem, di mana sistem Big Data itu memerlukan kecepatan yang sangat cepat untuk memproses data yang sangat banyak. Nah, kalau kita lihat di sini, itu misalnya ada 500 event masuk, itu harus bisa diselesaikan dalam kurang dari 1 detik. Nah, untuk contoh kasus di sini saya ambil contoh kasus di Tokopedia event 12.12, yaitu biasanya setiap kali ada event itu bisa sampai 10 juta atau bahkan lebih pengguna yang aktif secara bersamaan, sehingga tentunya dari sini kita bisa tahu sistem butuh penanganan yang cepat. Nah, terlebih ada 500.000 event yang terjadi atau 500.000 program yang dijalankan 500.000 program yang berjalan secara bersamaan dalam waktu satu detik. Maka dari sini kita bisa tahu bahwasanya velocity punya tanggung jawab yang besar untuk menangani bagaimana data yang diproses itu bisa berjalan cepat dan tepat. Nah, kemudian data yang diproses tadi itu harus bisa dialokasikan di penyimpanan, dan penyimpanan itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Oke, kemudian di slide ini itu akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu mengapa Apache Spark itu jauh lebih cepat dibandingkan metode tradisional, yaitu MapReduce. Nah, kalau di MapReduce itu biasanya data yang dibaca itu harus disimpan terlebih dahulu. Data yang dibaca itu disimpan dan proses ini itu terus berulang. Nah, kalau misalnya datanya sedikit itu nggak masalah, tapi terkadang ada kasus di mana contohnya seperti tadi ada 500.000 event yang berjalan secara bersamaan dalam 1 detik. Berarti sistem itu harus membaca kemudian menulis sebanyak 500.000 kali, dan ini tidak reliable dilakukan dalam waktu 1 detik. Maka muncul teknologi yang disebut dengan Apache Spark, di mana Apache Spark di sini itu bekerja dengan cara data yang dibaca itu tidak langsung ditulis, tapi disimpan terlebih dahulu. Kemudian data yang sudah disimpan di dalam memori atau RAM itu baru disimpan ke dalam disk. Nah, berbeda dengan MapReduce atau hard disk, itu biasanya
kecepatannya itu antara 100 hingga 200 megabyte per second, karena datanya itu ditulis dan diproses secara bergantian, secara berurutan. Sedangkan kalau di Apache Spark itu datanya dibaca dulu, diproses, kemudian datanya disimpan setelah beberapa kondisi telah terpenuhi. Nah, untuk kondisinya sendiri itu ada di sini, yaitu arsitektur Apache Spark, yang mana menggunakan teknologi RDD atau Resilient Distributed Dataset. Nah, dari sini itu bisa kita lihat ada data dimuat ke dalam RAM itu hanya satu kali. Data dimuat dalam RAM sekali, kemudian semua data yang sudah dimuat itu akan diproses, dan setelah diproses data ditulis ke dalam disk hanya satu kali. Jadi prosesnya tidak terjadi berulang-ulang, tapi hanya terjadi sekali, namun prosesnya terjadi dan disimpan di dalam RAM terlebih dahulu. Kemudian ada lazy evaluation, di mana kalau evaluasi tradisional itu semua program atau semua perintah itu dijalankan secara berurutan. Jadi setelah perintah masuk, perintah langsung dijalankan. Sedangkan di lazy evaluation itu setiap perintah itu disimpan terlebih dahulu, dikumpulkan, kemudian setelah perintah dikumpulkan, baru kita masuk ke dalam arsitektur yang ketiga, yaitu DAG, Directed Cyclic Graph. Nah, dari sini dia akan menentukan mana perintah-perintah yang perlu dijalankan sebanyak 2 kali. Jadi perintah yang redundan itu bisa dijalankan hanya 1 kali. Nah, itu kelebihan dari Apache Spark yang membuat Apache Spark itu jauh lebih cepat dibandingkan MapReduce. Oke, kesimpulannya, kalau untuk pertanyaan nomor 1, mengapa velocity dan volume itu bisa menangani masalah yang ada pada perusahaan-perusahaan besar atau di e-commerce dan perbankan? Itu karena penyimpanan atau volume itu sangat pada perbankan dan e-commerce itu akan terus bertambah, dan tidak tahu sampai kapan batasnya akan ada, itu nggak akan ada limitnya. Dan saking besarnya data yang perlu diproses itu perlu dijalankan dengan reliable. Nah, untuk membuat sebuah sistem yang reliable, kita butuh yang namanya velocity. Nah, dengan velocity kita bisa membuat sebuah sistem yang mampu memproses data yang sangat besar tadi itu dengan cepat. Nah, kalau di e-commerce itu seperti yang tadi ada di event 12-12 yang ada di Tokopedia. Sedangkan kalau di perbankan itu biasanya ada banyak orang yang melakukan transaksi. Nah, kalau misalkan ada banyak yang melakukan transaksi tapi sistemnya gagal untuk memproses, maka velocity-nya dianggap gagal. Nah, kemudian yang mengapa MapReduce lebih lambat dibandingkan Apache Spark? Karena Apache Spark itu arsitekturnya sudah dikhususkan untuk big data, sedangkan MapReduce itu hanya untuk sistem-sistem yang menggunakan database tradisional. Ya, sekian, terima kasih.